Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Ika Oktavianti dengan NPM 1921020521. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Lampung dan saya di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Hari ini saya mau membahas tentang bangunan hukum Islam di Indonesia dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. Bila kita perlihatkan atau kita perhatikan pengertian di atas tuh, pengertian tersebut betul-betul merupakan hukum Islam sebagai entitas yang murni ya, yang bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historitas sosiologinya. Nah, konsep hukum ini menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu sendiri yang bersifat keagamaan, dan juga sejak periode awal sejarah Islam, hukum juga telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Jika kita kutip kaitan tersebut dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Nah, menurut Kaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci itu seperti hukum yang pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya tersebut. Nah, perkembangan hukum Islam di Indonesia ini pada bagian ini sebenarnya kita mendiskusikan tentang relevasi atau epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum nasional. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan tersebut terlebih dahulu, mungkin sebaiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Nah, pembangunan hukum Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintahan ini menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di bidangnya, atau bisa disebut dengan living law ya di Indonesia, yaitu ada hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat atau hukum Belanda. Karena sebagai bahan bakunya ya ada tiga sistem tersebut. Nah, tatanan hukum nasional Indonesia ini harus mengandung ciri-ciri. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, maupun yang kedua yaitu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan juga meyakini agama. Yang ketiga, sejauh mungkin itu terbentuknya dan tertulis dan terinflukasi. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai. Lalu yang kelima adalah responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Nah, jika perkembangan hukum Islam Indonesia dalam sarana dan prasarana itu berdasarkan penjelasan tersebut bisa kita lihat bahwa dalam beberapa penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini juga tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpendudukan muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Nah, sebagai sebuah sistem hukum ataupun bagian dari sebuah hukum, ia memiliki teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkannya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan yang pasti mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian pembahasan saya mengenai bangunan hukum Islam Indonesia untuk memenuhi tugas saya kali ini. Semoga